Ini kita tidak usah pakai slide dulu ya. Ya, tidak usah pakai slide ya. Nanti slide di sesi yang sebelum tanya jawab. Karena ini belum banyak yang bergabung, belum semuanya bergabung. Jadi nanti beberapa kegiatan sehati diharapkan sahabat-sahabat bisa ikut ya, bisa hadir, bisa mengikuti untuk 28 Juli Agustus yaitu kajian sehati offline masih bersama Ustadz Isnan Ansori ya untuk 28 Juli ya 28 Juli Ahad itu kajian sehati offline insya Allah bersama Ustadz Isnan Ansori LC. Kalau malam ini judulnya maaf aku tidak bisa menikahimu ya soal apakah ya kenapa tidak bisa menikahimu ya dia udah senyum aja ya yang bisa video on ya on video silakan ya sangat menyenangkan bila ada sahabat-sahabat yang videonya bisa on selama tidak eh, ada kendala teknis ya. Nah, nanti tanggal 28 Juli, Ahad 28 Juli itu offline pukul 9.30 hingga menjelang waktu zuhur bersama Ustadz Insan Ansori, Isnat ya Isnan, salah melulu. Isnan Ansori itu di Masjid DT Cipaku, Cipaku 1 nomor 43 Jakarta Selatan, hari Ahad 28 Juli jam 9.30. Diharapkan sebelumnya sahabat-sahabat sudah hadir sampai dengan menjelang waktu zuhur. Bahasanya adalah maaf langkah kita sampai di sini. Kalau malam ini, maaf, aku tidak bisa menikahimu. Tanggal 28 Juli nanti, kajian offline sehati, judulnya Maaf, Langkah Kita Sampai di Sini. Nah, penasaran? Datang aja ya. Ajak sahabat-sahabat yang lain. Kemudian insya Allah 4 Agustus ngopi sehati, ya Ahad 4 Agustus ngopi sehati bersama Ustadz Ihsan Hakim. Judulnya masih dalam perencanaan. Kemudian 24 dan 25 Agustus ya itu Mabit Sehati insya Allah ya masih bersama Ustadz Ihsan Hakim dan eh, dan pemateri lain ya masih dalam negosiasi konfirmasi maksudnya. Tapi insya Allah Ustadz Ihsan Hakim akan hadir di kajian Mabit Sehati menginap di masjid 24-25 Agustus. Kemudian insya Allah dibuka Daurah Sehati angkatan ke-10 untuk sahabat-sahabat yang berada di Jabodetabek. Pelaksanaannya pada tanggal 26 hingga 27 Oktober. Ya, sahabat-sahabat di Jabodetabek, pelaksanaan Daurah Sehati angkatan 10 pada 26 hingga 27 Oktober. Silakan diinformasikan ke sahabat-sahabat lainnya untuk bersiap-siap. Pendaftaran sudah dibuka mulai 1 Juli. Ya, pendaftaran untuk DS 10 itu sudah dibuka mulai 1 Juli. Kemudian untuk yang Bandung dan sekitarnya, sahabat-sahabat Bandung sekitarnya bisa mengikuti Daurah Sehati juga angkatan 10 pada 23 hingga 24 November. Ya, untuk Bandung pada 23 24 November. Tema besarnya tetap menyebut jodoh dengan berilmu, namun topik yang akan menemani teman-teman DS10 adalah jodohmu sudah dekat, maka menikahlah. Kalau tidak salah itu ya, operator. Judul tantangannya adalah untuk daurah angkatan 10 adalah jodohmu sudah dekat, maka menikahlah. Gitu. Pendaftaran sudah dibuka mulai 1 Juli. Silakan menghubungi 0813 8729. Ini layanan hanya WA ya, hanya WhatsApp.
Ataupun juga bisa menghubungi Bang Riko di 0894 kali 87000 untuk informasi ya, informasinya saja ya, informasi mengenai Sehati. Sedangkan untuk pendaftaran DS10 ataupun pendaftaran yang acara-acara atau kegiatan Sehati yang menggunakan layanan pendaftaran itu di 0813 8000 7729. Nomor ini tidak bisa ditelepon ya, jadi kalau ditelepon tidak ada yang angkat ya. Jadi hanya melalui WhatsApp. Itu adalah admin dari DKM Darut Tauhid Jakarta 0813 8000 7729. Masih menunggu bergabungnya Ustadz Isnan Ansori. Iya, belum ya. Sudah dihubungi, lagi di kontak dan belum dapat jawaban. Masih zikir ya, karena memang berdekatan dengan jam waktu Isya. Isya-nya sekarang makin mundur. Baik, sahabat-sahabat yang sudah bergabung berkenan mengganti nama profil menjadi untuk yang umum, nama underscore domisili seperti saya, Riko Atmaka underscore Jakarta. Sedangkan yang anggota Sehati, ya, yang anggota Sehati seperti yang dicantumkan oleh sahabat dia, ya, dia underscore DS 1 sampai 9, kemudian underscore domisili. Oke. Ya, yang bisa tampil dengan video on ya silakan. Sangat menyenangkan kalau bisa tampil dengan video on. Bagi yang tidak ada masalah dengan teknis ya. Baik, kita tunggu bergabungnya Ustadz Isnan Ansori. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Iya, ada yang mau ditanyakan kepada saya? Ya, nanyanya seputar Sehati aja ya. Jangan yang lain-lain loh, dia udah senyum duluan tuh. Ya, nanti kalau nanya fikih ke Ustadz Isnan aja. Ya, kalau saya bagian yang senang-senang aja ya, bagian yang Sehati. Gitu. Silakan sahabat-sahabat, ada yang mau ditanyakan? Boleh, bila ingin bertanya langsung, bisa dibuka mic-nya ataupun melalui chat room. Ya, di chat room boleh yang ingin bertanya soal Sehati. Iya, ada 7 pesan di chat room. Bentar, mohon maaf. Ini karena laptop saya agak sedikit eh, kelewat order, kelewat order. Sudah out of date, jadi agak-agak ngajak jalan-jalan. Kenapa? Oh ya, Ustadz Isnan ada sedikit keperluan, minta waktu untuk masuknya agak sedikit terlambat. Silakan, sahabat-sahabat ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini dari operator informasi ya. Saya ulang lagi bagi yang baru bergabung, untuk kegiatan-kegiatan Sehati bisa dibaca di chat room. Ya, kalau jadi Daurah Sehati itu adalah kegiatan penerimaan anggota Sehati yang baru. DS10 khusus untuk Jabodetabek itu pada 26-27 Oktober pelaksanaannya ya, DS10 26-27 Oktober, sedangkan untuk Bandung dan sekitarnya pelaksanaan DS Angkatan 10 pada 23 hingga 24 November. Kegiatannya mabit wajib menginap di masjid. Ya, jadi hadir dari jam 8 pagi hari Sabtu sampai dengan jam 12 hari Ahad keesokan
harinya. Kegiatannya seperti itu, ya, karena kajiannya banyak, ya, keilmuannya banyak. Jadi mungkin tidak itu 2 hari juga tidak cukup sebenarnya. Kalau sahabat-sahabat yang ingin tahu sehati yang dulu, ya, itu kita 6 bulan, ya, pelaksanaan pengilmuannya selama 6 bulan, lama dan banyak persyaratan. Jadi kalau ingin diproses ta'aruf, minimal harus sudah mengikuti kajian selama 3 bulan. Baru kita bantu untuk proses ta'aruf. Tapi kalau di sini, di sehati yang ini, tidak ada target ya untuk berapa kali itu, tetapi tetap eh, kami, fasilitator Majelis Sehati DKM DT Jakarta, akan melihat sahabat-sahabat mana saja yang rajin mengikuti kajian baik offline maupun online, ya, dan tentunya sering berkomunikasi dengan pihak majelis sehati. Perlu sahabat-sahabat ketahui kenapa kok seperti itu, harus ikut kajian dulu, ya. Jadi ini sistemnya seperti sekolah, ya. Di sekolah para guru akan memberi penilaian kepada murid-muridnya. Kalau menurut sahabat-sahabat semuanya, mana yang dinilai baik oleh guru? Murid yang rajin masuk sekolah, apa yang rajin bolos? Ya, jadi pastinya yang rajin masuk sekolah kan. Nah, demikian di Sehati. Kami akan melihat teman-teman yang bisa menghadiri kajian atau aktif di kajian. Baik, pendaftaran untuk umumkah atau hanya untuk yang ikut program Sehati? Yang mana ini? Nah, aula ya, Intan. Intan atau aula? Oh, maksudnya di aula 4052 Intan. Intan kegiatan uh, majelis sehati semuanya terbuka untuk umum kecuali yang disebut khusus, ya. Jadi misalnya nanti insya Allah ada sehati muslimah, berarti hanya untuk muslimah, ya. Mau menanya tentang mabit sehati itu untuk umum, tidak hanya anggota. Demikian juga jika ada kegiatan lainnya, ya. Insya Allah banyak kegiatan kajian yang offline-nya pun itu untuk umum. Tetapi ada beberapa kegiatan yang kita tidak sebarluaskan karena itu memang khusus untuk anggota. Tetapi tetapi terus, kalau ada pihak umum yang ikut kemudian ingin berlanjut mengikuti kegiatan itu, dipersilakan, ya. Mungkin kalau anggota sehati di sini sudah pernah mengikuti mojok sehati. Mojok sehati tidak dipublikasikan, ya. Jadi mojok sehati itu baru akan diumumkan beriringan dengan kegiatan kajian offline, ya. Kalau di Jakarta berarti seandainya ada kajian offline di Masjid Darut Tauhid Jakarta, kajian sehati yang offline, kemudian eh, memungkinkan untuk diadakannya mojok sehati, maka kan disampaikan saat itu juga. Jadi mojok sehati sifatnya mendadak, nah, karena itu tidak dipublikasikan, ya. Karena itu juga yang ikut sedikit. Biasanya terseleksi dengan sendirinya, ya. Yang masih ingin konsultasi, nah, itu bisa lanjut dengan mojok sehati. Awalnya memang khusus anggota, tetapi karena banyak juga pihak umum yang teman-teman dari umum yang bukan anggota yang ikut, maka silakan saja kalau mau ikut mojok sehati, ya. Tetapi mojok sehati tetap tidak dipublikasikan. Ya, silakan. Yang mau yang mana? Oh, ya, yang mau bertanya langsung ini sambil menunggu Ustadz Isnan untuk bergabung di Ngopi. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan dibuka mic-nya. Dia nggak mau nanya. Bingung. Kalau disuruh nanya bingung, ya. Yang lain, terima kasih untuk yang Dara, ya, Dara di Cimahi. Juga ada Edia Zulfa di Tangerang, ada Zahra di Bandung, ada Mela, ya, Mela Rani di Subang. Wah, alhamdulillah, ya, banyak yang bergabung ini.
juga ada apa lagi? Raini di Sukabumi. Ikhwannya pada kemana ya? yang saya yang saya baca cuma Angga. Alhamdulillah. Baik, uh, Ustadz Isnan sudah bergabung. Ya, suaranya belum masuk, Ustadz. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terlambat, Pak Riko. iya kan Ustadz perlu dandan dulu. Baik, ini Ustadz Isnan Ansori. Insya Allah beliau akan rutin mengisi kajian di Majelis Sehati DKM DT Jakarta. Dan malam ini memang judulnya rada-rada gimana gitu. Dan judulnya Maaf, aku tidak bisa menikahimu. Loh, kenapa? Pada rasanya simple ya, Ustaz ya. Ya, Ya, dan untuk tanggal 28 Juli, insya Allah Ustadz Isdan juga akan mengisi majelis hati secara offline di Masjid DT Jakarta mulai pukul 9.30 hingga menjelang waktu zuhur. Dan judulnya pun nyaris sama. Tapi ini maaf, langkah kita sampai di sini. Tentang apa? Datang langsung. Ya. Baik, kita akan masuki kajian utama kita malam ini dengan judul Maaf, aku tidak bisa menikahimu. Apa dan bagaimana? Silakan Ustaz Isnan. ya. Sekalian Pak Riko, saya bisa izin pakai PowerPoint nggak ya? Biar share screen. Bisa, Atau bisa. langsung Sebentar, aja? sebentar. Oh, Ya, di operator, mohon Ustadz Isnan dijadikan co-host untuk bisa share. Nantinya Ustaz Kristen berkenan untuk membagi untuk peserta Zoom malam ini yang akan memiliki kajiannya, siap, siap. Salah. materinya. Ya, nanti di-share ke saya aja. Baik, Ustaz sudah dijadikan co-host, silakan. ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bitahiyatil Islam wa tahiyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Yang saya hormati senior kita semua nih Pak Riko yang selalu bersamai kita ya dalam kajian sehati. Alhamdulillah dipertemukan kembali Pak Riko dan lain-lain lainnya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan mengawali bulan Muharram tahun ini 1446 Hijriah Ya. ya. Walaupun ini Muharramnya ada perbedaan mazhab ini hari Ahad kemarin atau hari Senin ya. Iya. Itu ada perbedaan tapi ya ala kulli hal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan panjang umur bisa kembali bersua di kajian ilmu walaupun ini secara virtual ya. Mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita lalui menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. tentu yang juga kita harapkan adalah pertemuan ini akan bisa menjadi wasilah untuk kita saling memberi syafaat, saling membantu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hasyar. Ya, Amin. karena di antara syafaat yang Allah izinkan itu nanti di hari kiamat adalah syafaat sesama orang-orang beriman. Ya. Nah, tentunya kita tidak akan bisa saling memberi syafaat nih kalau nggak saling kenal, ya. Kalau tidak pernah bersua, gitu ya. Betul. Maka mudah-mudahan Setuju. ini wasilah untuk bisa kita apa namanya sama-sama nanti membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita insya Allah ya. Amin. Baik para apa nih saya sebut jamaah atau apa nih biasanya istilahnya Pak Riko kalau untuk Sahabat sehati biasanya. sahabat sehati ya, Ya, sahabat sehati. SS ya. SS. Para sahabat hati sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya sangat penting sekali nih ya, karena banyak sekali fenomena-fenomena apa istilahnya bisa dikatakan penyimpangan ya dalam praktek pernikahan yang hari ini terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal
penyimpangan ini di tengah umat Islam gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya seyogyanya tidak terjadi gitu ya. Kalau untuk di kalangan di luar umat Islam mungkin sesuatu yang ya bisa kita maklumi lah ya karena mereka tidak terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah keawaman umat Islam ini juga akhirnya menjadi sebab banyaknya terjadi bisa tadi saya sebutkan penyimpangan ya, dalam proses menuju suatu pernikahan yang tentunya kita niatkan yang namanya ikatan pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya bagaimana kemudian suatu pernikahan itu menjadi ibadah ya kalau proses menuju ke sananya itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah gitu ya. Nah, disitulah kemudian tema yang kita hari ini akan bahas ya maaf aku tidak bisa menikahimu. Ini sebenarnya konteksnya adalah terkait dengan jangan sampai ya pernikahan itu malah menjadi malapetaka. Jangan sampai pernikahan itu menjadi sebab Allah murka Allah datang kepada kita dan keluarga kita ya gara-gara kita mengawali mitsaqon ghaliza, kita mengawali ikatan ijab kabul yang Allah sebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan ikatan yang kuat. Mitsaqon ghaliza itu menjadi sesuatu yang akhirnya tidak sesuai dengan harapan ya. Karena yang patut kita pahami terlebih dahulu nih ya sahabat sehati sekalian, pernikahan dalam Islam itu merupakan lafadz ya, akad yang setara dengan syahadat. Jadi ini bukan ucapan main-main istilahnya gitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya akad dengan istilah mitsaqon ghaliza dalam 3 konteks. Ya, konteks yang pertama terkait dengan persaksian seorang hamba bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua adalah perjanjian Bani Israel ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Taurat Nabi Musa alaihissalam dan yang ketiga adalah ikatan yang menghubungkan antara dua insan di dalam satu pernikahan. Allah sebut ikatan itu dengan istilah mitsaqon ghalidha ya. Nah, jadi suatu ikatan yang ini serius gitu ya, bukan persoalan bukan persoalan sekedar untuk mencurahkan hasrat dan kasih sayang saja gitu ya. Tapi ini tujuannya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah mengawali proses pernikahan ini juga harus dengan cara yang benar. Nah, dalam hal ini yang kita kemudian maksudkan secara khusus adalah terkait dengan pasangan yang akan kita nikahi itu janganlah pasangan atau seseorang yang akhirnya menurut Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang tidak boleh kita nikahi. Ya, karena di dalam Islam itu pernikahan bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya sekedar kita menyalurkan hasrat cinta kita. Karena kan ada sebagian orang mengatakan begini ya, istilahnya untuk orang-orang yang bucin gitu ya, Pak Riko ya. Ya sudah jadi budak cinta. Ya pokoknya apa istilahnya? Pokoknya saya cinta sama dia ya, mau apapun kondisinya mau saya nikahi gitu ya. Padahal bisa jadi itu adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Nah itu. Jadi maka di dalam Islam itu sesuatu yang harus menjadi barometernya bukan masalah kita kemudian mencintainya atau tidak gitu ya. Tapi barometernya adalah kita jadikan cinta kita kepada Allah lah yang kemudian membuat kita taat dan kemudian tunduk kepada aturan Allah ketika ingin menikah. Makanya saya sering katakan begini ya, sebelum kita menilai seseorang dari sisi bibit, bebet, dan bobotnya, ini kata orang Jawa gitu ya, sebelum kita menilai dari aspek kualitasnya, maka pastikan dulu nih bahwa orang yang mau kita nikahi atau mau menikahi kita misalnya, termasuk nih ya, ini saya ingin tegaskan bukan hanya kepentingan orang yang mau menikah, tapi termasuk juga keluarga besarnya, khususnya wali ya. Nah, ini hati-hati ketika akan menikahkan anak misalnya atau menikahkan keponakannya, sepupunya dan semacamnya. Jangan sampai kemudian menikahkan kepada seseorang yang mungkin sudah kita anggap wah ini kualitasnya luar biasa, tapi rupanya menurut ketentuan Allah tidak boleh dinikahi. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi seperti yang dalam dongengnya orang orang Jawa Barat nih ya, dongeng Sunda nih ya, yang terjadi Tangkuban Perahu itu. Ya, Gitu ya. Sangkuriang. Sangkuriang gitu kan. Udah saking bucinnya sama seorang wanita, rupanya ibu kandungnya sendiri gitu. Ya. Jangan sampai terjadi. Termasuk yang belakangan ini pernah sempat viral di negeri kita ya, adanya perselingkuhan antara seorang mertua sama menantu. Iya, Nah, iya, ini kan dengar. luar biasa kejadian ini ya. Artinya
seseorang yang sebenarnya seperti ibu kandung gitu ya. Akhirnya kemudian terjadi hubungan perselingkuhan yang informasinya sih dengar-dengar sampai terjadi hubungan badan waliyadzubillah min dzalik gitu ya. Nah, jadi maka sekali lagi persiapan kita menuju pernikahan tidak hanya kita menilai dari bagaimana kualitas pasangan kita, tapi juga kita lihat dari aspek apakah itu sesuatu yang memang oleh Allah sah untuk kita nikahi. Gitu ya. Nah, disinilah maka tema kita malam hari ini menjadi sangat penting. Maaf, aku tidak bisa menikahimu. Kenapa? Karena Hmm, menurut Allah memang tidak boleh dinikahi. Gitu ya. Jadi kita sekali lagi urusannya kepada Allah Subhanahu wa betul. taala. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ya, istilah di dalam Al-Qur'an atau di dalam agama kita ya terkait dengan pihak yang tidak boleh kita nikahi ini sebenarnya kalau konteksnya itu terkait dengan pihak wanita ya. Hmm, Walaupun bisa saja ya. hukumnya juga berlaku untuk laki-laki sebenarnya. Tapi karena di dalam Islam itu pihak yang memang menjadi objek ya, yang menjadi istilahnya menjadi khitab, menjadi pihak yang dituju perintah syariat untuk tidak boleh menikahi seseorang itu ditujukan kepada laki-laki, maka kemudian yang menjadi artinya subjeknya itu laki-laki gitu ya. Maka yang menjadi objeknya di dalam Al-Quran itu yang disebut adalah pihak wanita. Walaupun tentu pihak wanita juga harus tahu bahwa seseorang yang akan menikahinya juga bukanlah orang yang kemudian dilarang oleh syariat untuk menikahinya. Nah, maka di dalam Al-Quran itu Hmm, surah An-Nisa ayat 22-23 ya, itu ditujukan kepada pihak laki-laki yang kemudian diharamkan menikahi wanita-wanita tertentu ya dengan kriteria, dengan ketentuan dan juga dengan aturan-aturan hukum yang berbeda. Nah, maka apa namanya istilah untuk menyebut pihak yang tidak boleh dinikahi ini di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan istilah maharim ya atau jamaknya maharim itu jamak dari mahrom ya. Tapi hmm. kadang di masyarakat kita sering disebut ini kan Pak Riko ya muhrim ya. Ya, salah sebut. Sebenarnya nggak salah sepenuhnya, Nggak salah sebenarnya ya. nggak salah sepenuhnya. Artinya gini, disebut muhrim atau mahrom itu sebenarnya boleh, tapi ditujukan kepada siapa ya. Hmm, Kalau yang dimaksudkan itu adalah pihak laki-laki, misalnya gini, kita katakan bahwa laki-laki tidak boleh menikahi perempuan ya karena sebab ABC, maka laki-lakinya disebut muhrim, sedangkan perempuannya disebut mahrom. hmm, Gitu. Jadi kalau oke. kalau dalam bahasa Arab muhrim itu fa'il, sedangkan kalau mahram itu maf'ul, istilahnya kayak gitu gitu ya. Hmm, Jadi hmm, subjeknya itu muhrim, objeknya mahram. Tapi kalau secara identik ya, secara konotasi, biasanya istilah muhrim itu istilah untuk menyebut orang yang melakukan ihram. Ya, ihram haji atau hmm. ihram umroh gitu ya. Ya, betul. Nah, sedangkan kalau istilah mahram barulah bicara dalam konteks pernikahan. Nah, jadi sebenarnya kurang tepat kalau misalnya, walaupun tidak salah secara bahasa ya, tapi kurang tepat dalam penggunaan kalau Hmm. disebut dengan istilah muhrim. Ya, lebih tepat adalah Hmm. mahram. Nah, Mahram. jamaknya adalah maharim. Jamaknya adalah maharim. Ya. Nah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan ya sejumlah wanita yang haram untuk dinikahi karena itulah objek yang haram untuk dinikahi ini adalah kaum wanita tapi subjeknya yang ditujukan perintah ini kepada kaum laki-laki. Khususnya nih ya, bukan hanya kepada laki-laki yang mau menikahi seorang wanita, termasuk khususnya kepada para wali. Ya, karena kalau seandainya Hmm, terjadi pernikahan yang haram sebenarnya, maka yang ikut bertanggung jawab adalah walinya. Ya, misalnya nih Pak Riko punya anak perempuan gitu kan. Kemudian mau hmm, dinikahkan sebagai apa wali gitu kan kepada laki-laki. Yang rupanya setelah pernikahan terjadi ketahuan nih, rupanya ini antara laki-laki dan wanita ini saudara sesusuan gitu ya. Maka hmm. yang bersalah dalam Ya, masalah ini bukan hanya suami istri yang menikah tadi, tapi termasuk walinya juga. Nah, wow, gitu. Nah, makanya wali. Oke. ya, makanya pengetahuan tentang mahram ini bukan hanya kewajiban yang mau menikah saja seperti yang tadi saya katakan ya. Keluarga besarnya pun Hmm, bertanggung jawab. Termasuk dalam ini walinya, mungkin termasuk ibunya juga ya karena kemudian tidak mengantisipasi terjadinya pernikahan yang terlarang itu tadi. Nah, termasuk nih yang sekarang lagi viral juga nih ya, yang sekarang lagi viral di apa namanya di bioskop-bioskop ya, informasinya 5 hari film ini dikeluarkan udah 1 juta penonton, gitu ya. Nah, itu kan juga gara-gara salah apa memahami konsep tentang mahram ini ya. Apa filmnya? Saya pikir udah pada tahu lah. hmm.
apa namanya, ipar adalah maut gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita antisipasi ya. Dalam arti jangan sampai juga ketika kita sudah menikah, akhirnya ada di dalam rumah kita pihak-pihak yang mungkin awalnya kita tidak anggap bermasalah ya, tapi rupanya menjadi petaka gara-gara kita tidak mengetahui hukum-hukum bagaimana berinteraksi dengan keluarga kita karena sebab pernikahan. Ya, karena ipar itu kan istilah untuk apa namanya, seseorang yang muncul ketika terjadi pernikahan kan. Tidak ada ipar kalau nggak ada pernikahan. Gitu ya. Nah, maka Iya, betul. ya, maka kita harus pahami bahwa ipar ini punya persoalan hukum yang juga ada ketentuannya tersendiri ya. Baik, saya mungkin tidak langsung mengkaji ayat Al-Qur'an yang akan menjadi dasar persoalan tentang siapa yang kemudian tidak boleh dinikahi ya, atau yang disebut mahram. Ini silakan nanti para sahabat-sahati bisa membaca dalam surah An-Nisa. Sebenarnya bukan ayat 23 saja ya, termasuk ayat 23, 22 sebelumnya dan 24 setelahnya. Itu Allah menyebutkan beberapa pihak, tapi yang paling pokok itu di An-Nisa ayat 23 ini. Namun konsepnya kalau di dalam ilmu fikih, mahram itu dibedakan dari ayat yang tadi saya cuplikan ya, di An-Nisa 23 itu dibedakan oleh para ulama menjadi dua klasifikasi. Jadi mahram itu ada dua bentuk ya. Ada mahram muabbad, mahram selamanya. Jadi sampai meninggalnya statusnya mahram, tidak boleh menikah, ya, tidak boleh dinikahi atau tidak boleh Hmm. menikahinya, gitu ya. Bukan bukan tidak boleh menikah ya, maksudnya tidak boleh menikahinya. Ya. Ini kalimat tidak boleh menikah sama Hmm. menikahinya beda nih artinya. Ya. Nah. Nah, itu namanya mahram selamanya atau dalam bahasa Arab disebut muabbad, ya, dari kata abadi. Kemudian ada juga Abad. mahram muakot, ya. Muakot itu diambil dari kata waktu, artinya dia terbatas pada waktu tertentu atau bisa kita sebut mahram sementara. Jadi hari ini bisa jadi tidak boleh dinikahi gitu ya, tapi sewaktu-waktu di kemudian hari bisa dinikahi. Nah, sebagai satu contoh nih ya, sebagai satu contoh nih, mahram yang sifatnya selamanya itu misalnya seperti mertua, ya. Nah, ini mertua itu Hmm. sahabat-sahabat semua sekalian, sampai meninggalnya seseorang itu adalah mahram meskipun suami istri bercerai, ya. Jadi Oh, tidak ya. ada istilah mantan mertua, nggak ada istilah mantan mertua atau tidak ada istilah mantan menantu ya. Hmm. Karena mertua dan menantu itu mahram selamanya, sekalipun antara suami istri yang tadi punya mertua dan menantu itu bercerai. Nah, ini yang kemudian tadi saya katakan di awal, ada kasus di mana perselingkuhan terjadi antara mertua dan menantu. Ini sama saja seperti seorang menikah ibu kandungnya sendiri sebenarnya. Hmm. Ya, karena ibu kandung itu kan mahram selamanya, ya mertua pun Ya. seperti itu. Nah, itu jadi, ini contoh mahram mahram yang sifatnya selamanya. Nah, sedangkan kalau mahram sementara, nah itu tadi yang saya apa yang kita tadi sempat singgung ya, ipar. Saudara ipar itu termasuk mahram sementara. Ya, dalam arti ketika seseorang punya istri, lalu kemudian istrinya ini punya saudara perempuan, nah maka saudara perempuannya ini tidak boleh dinikahi ketika apa masih ada ikatan pernikahan dengan wanita yang menjadi istrinya tadi, gitu ya. Makanya benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamu mautun, ipar itu bisa menjadi kematian, petaka. Kenapa? Nah, itu tadi masalahnya. Rupanya kalau iparnya lebih lebih menarik daripada istrinya, misalnya, nah, kan lebih repot ini ya. Jadi ketika iparnya lebih menarik daripada istrinya, apalagi waliyadzubillah ya, rupanya si ipar ini kemudian digoda oleh syaitan untuk kemudian apa namanya Hmm. selingkuh dengan iparnya, berarti kan jatuhnya gitu ya. Akhirnya terjadilah kemudian hubungan asmara. Nah, ini yang akhirnya berpotensi terletaknya pernikahan antara suami istri, dan itulah yang disebut ipar sebagai kematian. Dan yang lebih parah lagi nih ya, ya kalaupun terjadi waliyadzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga kita. Yang lebih parah lagi, bagaimana kalau ada persengkongkolan untuk misalnya nih membunuh istrinya Hmm. agar dia bisa menikahi ipar dari sang istri. Ya, karena di dalam hukum Islam itu kan tidak boleh menikahi ipar kecuali istrinya meninggal atau diceraikan. Ya, kalau perselingkuhannya sampai pada batas perceraian, itu aja udah masalah ya. Apalagi kalau terjadi kesepakatan untuk kemudian apa namanya membunuh istrinya tadi agar kemudian boleh bisa menikah dengan iparnya. Nah, ini kan sekali lagi inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa ipar itu adalah kematian. Kenapa? Karena pada waktu pada kondisi tertentu ipar memang tidak boleh dinikahi, tapi berpotensi akan menjadi seseorang yang boleh dinikahi ketika sudah tidak lagi hubungan dengan apa namanya Ya. istrinya sendiri. Nah, jadi
maka hati-hatilah yang tinggal bersama dengan iparnya, khususnya yang masih jomblo. Ya, maksudnya ipar yang masih jomblo maksudnya ya, apalagi lebih menarik daripada pasangannya. Waliyadzubillah itu kalau terjadi sesuatu. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya iparnya itu tidak berpotensi untuk menjadi ini ya, apa namanya, sebab apa permusuhan antara suami istri. Misalnya seperti ipar laki-laki misalnya ya. Hmm. Ya, ipar Hmm. laki-laki yang tinggal di rumah kakak perempuannya yang punya suami gitu kan. Nah, itu kan ya tidak mungkin lah terjadi apa namanya perselingkuhan antara ipar laki-laki dengan suaminya itu ya. Kecuali kalau apa ada 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 kelainan. kelainan di sana ya. Bisa jadi gitu. Nah, itu ya kalau ada kelainan wah lebih parah lagi. Gitu ya. Nah, jadi perselingkuhan antara laki-laki dan laki-laki ini. Hmm. Nah, nah, jadi Dan ya. tapi kalau antara sesama laki-laki bukan mahram sementara ya. Yang sampai hari kiamat yang namanya sama Iya. laki-laki nggak ada mahram sementara, nggak ada mahram selamanya. Ya. Nah, tapi sebelum saya masuk nih, teman-teman sekalian, ke dalam ke dalam apa siapa saja sih yang sebenarnya masuk kategori mahram selamanya dan sementara, kita juga harus tahu ya beberapa perbedaan hukum antara mahram selamanya dengan mahram sementara. Ya, artinya hukum yang bersifat interaktif ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan mahram selamanya dengan dan juga mahram sementara ya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih, selain ipar siapa mahram sementara kita yang hari ini tidak boleh dinikahi tapi besok-besok boleh dinikahi? Ada yang bisa nyebut nggak sebagai selain ipar? Hmm. Siapa kira-kira? Silakan dibuka mikrofonnya yang bisa Nah, jawab. yang bisa jawab biar ada interaksi jadi interaktif nih. Coba kira-kira. Mikir. Selain ipar ya, selain ipar ya. Hmm? Ada yang tahu Awal, nggak? ya, siapa? Ya, siapa? Silakan. Ada yang jawab istri orang. Ah, benar, benar itu. Benar. Ya, benar itu istri istri orang, istri tetangga, istri Iya, sekantor ya, istri iya, istri sejamaah masjid iya. gitu ya. Nah, itu mahram sementara itu ya. Jadi mahram sementara itu dari sisi kuantitas lebih banyak daripada daripada mahram selamanya sebenarnya. Hmm. Ya. Termasuk nih termasuk apa namanya mahram sementara adalah lawan jenis kita yang berbeda agama, ya, berbeda agama. Itu termasuk mahram Oh, sementara. ya, Artinya kalau kita punya ya. teman lawan jenis yang kemudian masuk Islam gitu ya, akhirnya boleh dinikahi ketika dia masuk Islam. Tapi ketika dia belum beragama Islam, maka ini termasuk mahram yang sifatnya sementara, berarti haram untuk dinikahi. Termasuk juga nih mahram sementara ya, ya karena ini kenapa nih saya sebutkan dulu karena yang nanti kita lebih detail bahas itu sebenarnya mahram selamanya ya. Karena kalau mahram sementara itu nanti hukum asalnya sama seperti wanita-wanita pada umumnya sebenarnya. Ya, yang memang pada asalnya sih boleh dinikahi, tapi pada momen waktu tertentu itu tidak boleh dinikahi. Ya. Misalnya termasuk yang mahram sementara itu adalah bibi dari istri kita. Ya, jadi istri kita misalnya punya bibi gitu ya. Bibi itu artinya saudari perempuan dari bapak mertua kita. Saudari perempuan dari mertua kita. Ya. Nah, itu juga termasuk mahram sementara. Ketika kita menikahi seorang wanita yang punya bibi jomblo misalnya gitu ya. Itu tidak boleh dinikahi dalam akad poligami ya. Nah, jadi ini adalah mahram-mahram yang sifatnya sementara. Nah, tapi hukumnya bagaimana antara keduanya? Nah, ini beberapa hukumnya. Yang pertama adalah nah, sebelum masuk kepada hukumnya juga ya, sebelum masuk kepada hukumnya, apa yang menyebabkan terjadinya mahram selamanya dan mahram sementara? Nah, kalau sebab yang menyebabkan terjadinya mahram selamanya, ini ada tiga, ya, yaitu sebab nasab, sebab pernikahan, dan sebab penyusuan, pemberian air ASI. Ya. Sedangkan kalau mahram yang sifatnya sementara, itu hanya sebab pernikahan saja. Artinya, teman-teman sekalian, bisa disimpulkan ya, mahram yang disebabkan nasab itu semuanya selamanya. Begitu juga dengan mahram yang disebabkan persusuan itu selamanya. Walaupun nanti ada syarat ya, agar persusuan itu menyebabkan mahram itu ada syaratnya. Tapi intinya tidak ada mahram sementara yang dasarnya nasab atau dasarnya persusuan. Tapi kalau yang dasarnya karena pernikahan, nah maka akan melahirkan dua, dua klasifikasi mahram. Ada yang selamanya, ada yang sementara. Nah, biasanya yang perlu kita harus hati-hati itu adalah yang berdasarkan pernikahan ini ya, karena Ya, kasus-kasus yang terjadi karena sebab pernikahan. Ya, di situ ada betul. mahram selamanya, ada mahram
sementara. Ya. Hmm. Nah, tapi di sisi yang lain ada juga beberapa hukum yang membedakan antara dua jenis mahram ini. Ya, yang pertama adalah kalau mahram selamanya itu boleh terlihat aurat kecil. Sedangkan kalau mahram sementara haram secara mutlak terlihat aurat kecilnya, apalagi aurat besarnya. Ya. Jadi sebelum saya jelaskan dulu nih ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi aurat manusia itu ada dua jenis ya, ada aurat kubro, ada aurat sugro, ada aurat besar, ada aurat kecil. Nah, aurat besar dan kecil di antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda ya. Nah, tapi perbedaan titik temunya begini, aurat aurat besar aurat kecilnya laki-laki adalah aurat besarnya wanita. Nah, ini kaidah nih ya. Hmm. Aurat kecilnya laki-laki adalah aurat besarnya wanita, ya. Dan aurat besar itu hanya boleh dilihat oleh pasangan suami istri saja yang masih terikat pernikahan. Bukan mantan ya. Kalau mantan nggak boleh. Yang masih terikat pernikahan. Jadi yang boleh melihat aurat besar itu hanya pasangan saja. Termasuk nih ketika misalnya ada orang meninggal yang boleh memandikan sampai menyentuh kemaluan itu hanya pasangan yang sah saja saat apa menikah saat hidup. Ya. Nah, tapi kalau misalnya seorang laki-laki dimandikan oleh ayahnya misalnya ya itu tidak boleh menyentuh kemaluan ya karena apa yang boleh menyentuh kemaluan sebagai aurat besar itu hanya pasangan saja suami istri. Hmm. Nah, makanya ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang lebih apa namanya lebih apa ya bisa kita katakan lebih intim lah daripada hubungan nasab dan hubungan yang lain. Ya. Hmm. Hmm. Nah, jadi aurat besar itu hanya boleh dilihat oleh pasangan. Nah, aurat kecil itu boleh dilihat oleh sesama mahram, tapi mahram selamanya. Ya, sedangkan kalau mahram sementara mutlak aurat besar ataupun aurat kecil tidak boleh terlihat. Nah, sekarang pertanyaannya aurat besarnya laki-laki itu apa? Aurat kecil aurat besar laki-laki itu apa? Hmm. Kalau untuk laki-laki, aurat kecilnya, aurat kecilnya adalah antara pusar sampai ke lutut, itu laki-laki. Antara pusar sampai lutut itu aurat laki-laki, aurat kecil laki-laki ya. Sedangkan kalau dua kemaluan, kubul dan dubur, ya, kubul itu Hmm. kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang, itu aurat besarnya laki-laki. Nah, sekali lagi saya tegaskan, yang boleh melihat kemaluan laki-laki hanya istrinya. Bahkan nih apa namanya Bapak Ibu sekalian ya, bahkan kalau kita misalnya punya misalnya seorang ibu gitu ya. Kita misalnya punya seorang misalnya kita seorang ibu punya anak laki-laki yang sudah balik, nggak boleh kita kemudian memandikan anak kita yang sudah balik dan melihat kemaluannya. Walaupun itu adalah anak kandung kita sendiri, ya. Tapi Hmm. tapi kalau anak kita belum balik, masih kecil ya kita mandiin walaupun sampai menyentuh kemaluan nggak ada masalah. Ya, atau misalnya kita sebagai anak nih ya, kita sebagai anak punya orang tua kita sudah apa sudah sepuh sekali gitu ya apa tidak bisa mandi sendiri. Nah kita mandiin misalnya sampai kemudian terlihat kemaluannya itu nggak ada masalah itu ada kondisi darurat. Tapi kalau misalnya normal gitu ya dan sudah balik walaupun itu anak kandung kita sendiri kita tidak boleh melihat aurat besarnya. Tapi Hmm. boleh melihat aurat Siap. kecilnya ya. Kalau sama mahram. Nah, jadi kalau untuk laki-laki aurat kecilnya antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat besarnya adalah kemaluan. Nah, sedangkan kalau perempuan aurat kecilnya adalah seluruh tubuh, aurat kecilnya seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Dan khusus dalam mazhab Imam Syafi'i, telapak tangan ini yang bukan aurat termasuk depan dan belakang, ya. Jadi dari pergelangan ke bawah itu apa namanya aurat kecil, ya. Dan aurat besarnya adalah aurat kecilnya laki-laki. Aurat besar wanita adalah aurat kecilnya Laki-laki. laki-laki antara pusar sampai lutut. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang seorang laki-laki, seorang suami menggauli istrinya yang dalam kondisi haid atau bercumbu ya, bukan menggauli ya, bercumbu dengan istrinya yang dalam kondisi haid antara pusar sampai lutut ketika sedang haid. Hmm. Ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar antara pusar sampai lutut bercumbu nggak ada masalah antara seorang suami dengan istrinya yang haid. Ya, kenapa? Karena antara pusar sampai lutut itu wilayah aurat besarnya perempuan. Nah, bagaimana dengan mohon maafnya dengan payudaranya ya? Nah, payudara ini sebenarnya aurat kecil, tapi dia masuk wilayah etika saja ya. Masuk wilayah etika. Artinya tidak etis lah ya. Tidak etis seorang ibu misalnya, mohon maaf memperlihatkan payudaranya kepada anak laki-lakinya yang sudah balik. Itu tidak etis. Tapi secara hukum tidak sampai berdosa gitu ya. Tapi kalau yang terlihat adalah Hmm. aurat besarnya gitu antara pusat sampai lutut, nah itu yang nggak boleh.
Jadi sekali lagi, yang boleh melihat aurat besar itu hanya pasangan saja. Yang boleh melihat aurat kecil semua mahram selamanya. Sedangkan mahram sementara mutlak tidak boleh melihat aurat besar atau aurat kecil. Ya. Baik, ini hukum yang membedakan ya antara mahram selamanya dengan mahram sementara. Jadi Ya. walaupun misalnya ipar kita itu mahram sementara, tetap di rumah harus menutup aurat, ya, harus pakai jilbab. Ya, walaupun ipar kita itu adalah mahram sementara, tapi ketika dia tinggal di rumah kita misalnya, itu tetap harus apa namanya memakai penutup kepala karena itu sama seperti hukum-hukum wanita pada umumnya. Nah, kemudian hukum lain yang membedakan ya, kalau mahram selamanya boleh bersentuhan. Sedangkan kalau mahram sementara seperti ipar ya itu tidak boleh bersentuhan seperti wanita pada umumnya. Begitu juga mahram selamanya boleh berkholwat, berduaan atau boleh berpergian Hmm. bersama. Hmm. Tapi kalau mahram yang sementara haram berkholwat, haram berpergian bersama. Apalagi sama istri tetangga ya. Itu haram berpergian bersama berduaan ya. Misalnya misalnya main ke puncak berdua sama istri tetangganya. Wah, itu perang dunia ketiga nanti itu. Walaupun mahram sementara ya, termasuk ipar. Hmm. Nah, maka nggak boleh juga nih sahabat-sahabat sekalian tidak boleh juga misalnya boncengan motor berdua sama ipar, nggak boleh ya. Karena apa namanya itu termasuk mahram sementara yang hukumnya tidak boleh berduaan ya. Kecuali dalam kondisi darurat lah ya. Kalau darurat apa namanya mungkin tidak ada transportasi yang lebih aman ya silakan saja. Tapi hukum asalnya tidak dibolehkan. Ya, termasuk juga dalam konteks ini ya sebenarnya tidak boleh juga tuh misalnya wanita hukum asalnya ya wanita misalnya menggunakan fasilitas apa Gojek online misalnya gitu ya. Ya, ini fenomena di masyarakat kita yang nggak tahu nih solusinya gimana nih ya. Karena itu Hmm. berduaan ya, apalagi sampai pegangan pinggang si apa abang-abang Gojeknya. Wah, repot ini. Sambil ngobrol, dia apa nyuarain suara di telinganya desir-desir. Wah, bahaya gitu ya. Bahaya sekali itu. Ya, makanya kita sebagai seorang muslimah ini harus tahu nih adab-adab bagaimana kita berada di luar gitu ya. Ya kalau kalau kondisinya darurat, tidak ada transportasi apa umum yang kemudian tidak harus berduaan dan akhirnya betul-betul membutuhkan apa Gojek online, ya itu silakan saja. Tapi tetap dengan catatan bahwa ini adalah sesuatu yang darurat. Maka sepanjang perjalanan banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Karena itu darurat itu ya. Dan jangan merasa nyaman gitu ya, apalagi Ya. mengambil Betul. kesempatan di tengah kesempitan. Wah, ini kayaknya abang-abang Gojeknya menarik ini tampilannya. Ah, ini masalah ini ya. Seorang muslimah tidak layak melakukan hal tersebut. Baik, nah jadi ini apa hukum-hukum yang membedakan antara mahram selamanya dengan mahram sementara ya. Kesimpulannya begini, mahram yang sifatnya sementara sama hukumnya dengan wanita-wanita non mahram pada umumnya. Jadi istilah istilah mahram ini hanya sekedar untuk apa digunakan apa istilahnya kalau dalam bahasa itu tajawuzan saja. Tajawuzan itu apa ya bahasanya ya? Ya untuk apa untuk membedakan lah antara wanita yang haram dinikahi dengan yang tidak haram dinikahi, tapi hukum asalnya sama saja karena sewaktu-waktu boleh dinikahi. Nah, jadi hukum-hukum yang khusus ini hanya berlaku pada mahram selamanya saja. Nah, sekarang kita akan masuk nih, siapa saja mahram-mahram yang sifatnya selamanya ya. Hmm. Nah, siapa yang tidak boleh dinikahi atau tidak boleh menikahinya ya. Dan kalau terjadi maka akan menjadi bahkan kalau misalnya terjadi nih ya, Bapak Ibu sekalian, dan itu kejadiannya atas dasar kesengajaan, lalu terjadi hubungan seksual, maka hubungan seksual itu dihitung zina dan anak yang lahir nasab kepada ibunya. Kecuali kalau misalnya awalnya nggak tahu, kecuali kalau awalnya nggak tahu bahwa itu adalah mahramnya, tapi beberapa saat berikutnya ada yang memberikan kesaksian bahwa ini adalah suami istri yang sebenarnya mahram gitu ya. Nah maka apa ketidaktahuan itu menjadikan pernikahan ini tetap harus dibatalkan, ya pernikahannya tetap harus dibatalkan, tapi konsekuensi pernikahannya tetap dinilai sah kalau itu dasarnya atas dasar ketidaktahuan. Karena pernah terjadi di Mesir, ya ada laki-laki perempuan menikah sampai kurang lebih ya hampir 2 tahunan lah ya. Dari pernikahan itu mereka sudah melahirkan seorang anak. Tapi rupanya 2 tahun setelah mereka menikah, ada seorang ibu-ibu memberikan kesaksian bahwa dulu dua suami istri ini pernah diberikan air ASI gitu ya oleh si ibu ini tadi. Nah, akhirnya dipersoalkan kan di pengadilan dan akhirnya putusan pengadilan agama di sana itu memutuskan pernikahannya harus dibatalkan. Istilahnya difasah, bukan bukan talak ya. Istilahnya fasah. Jadi fasah itu untuk menyebut Hmm. pembatalan pernikahan karena ada kesalahan di akad.
Ya, jadi tidak perlu seorang suami mengucapkan kata talak atau cerai gitu ya, karena ini kesalahannya di akad. Nah, tapi yang jadi masalah setelah pernikahan itu dibatalkan, mereka ini sudah punya anak ya, dan selama 2 tahun ini ya pasti melakukan hubungan seksual ya. Nah, maka konsekuensi dari pernikahan itu yang dilakukan atas dasar ketidaktahuan ini tetap dinilai sah. Dalam arti anak yang lahir itu tetap bisa nasab kepada bapak kandungnya dan kalau meninggal bisa saling mewarisi. Ya. Tapi Hmm. kalau sengaja artinya udah tahu nih sebenarnya mahramnya ya, tapi tadi karena bucin akhirnya udah nikah aja gitu. Pokoknya apa nggak ada urusan dengan agama, pokoknya nikah, pokoknya ingin melampiaskan apa syahwat cintanya. Nah, itu Hmm. maka hubungan seksualnya terhitung zina, konsekuensinya anaknya yang lahir itu menjadi anak zina. Waliyadzubillah min dzalik. Termasuk yang berdosa walinya kalau kemudian apa menyetujui pernikahan tersebut ya. Nah, jadi kita harus bedakan ini ya kesalahan akad ini karena sengaja atau karena sebab kekeliruan ya. Baik, nah sekarang siapa saja nih mahram yang tidak boleh dinikahi ya. Nah, karena konteksnya laki-laki maka objeknya kepada pihak wanita yang haram dinikahi. Yang pertama dari 3 sebab tadi ya, nasab, pernikahan dan persusuan ya. Kalau yang berdasarkan nasab, pertama Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Nah, maksudnya di sini sahabat-sahabat semua ibu kandung ya, bukan ibu tiri apalagi ibu angkat gitu ya. Karena kita bicara dalam konteks nasab. Kita bicara dalam konteks nasab, maka tidak masuk kategori ibu di sini ibu angkat atau ibu tiri ya. Tapi ibu tiri nanti menjadi mahram, namun bukan karena sebab nasab. Ibu tiri itu mahram karena sebab pernikahan ya, bukan sebab Hmm. nasab. Sedangkan kalau ibu angkat nggak punya hubungan apa-apa, gitu ya. Ibu angkat itu boleh nikah sama anak angkatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menikah sama istri dari anak angkatnya. Ya, Nabi Muhammad kan menikah dengan Zainab binti Enak. Jahash. Ya. Zainab yang awalnya adalah istri dari anak angkat beliau. Karena tidak ada artinya hubungan angkat mengangkat itu tidak melahirkan suatu hukum apapun gitu ya. Nah, jadi tidak ada kemahroman dari sebab pengangkatan atau pengadopsian. Jadi hanya dua saja yang menyebabkan mahrom, nasab, pernikahan dan ditambahkan persusuan ya. Artinya gini Bapak sekalian, kalau kita misalnya mengadopsi anak ya dan anak ini kemudian ingin kita jadikan mahrom, maka satu-satunya solusi adalah diberikan ASI gitu ya. Jadi dijadikan mahram karena sebab persusuan. Ya, karena kalau sampai dewasa kemudian tidak dijadikan mahram, ya udah nggak boleh tinggal berdua bersama orang tua angkatnya, nggak boleh Hmm. berduaan ya. Hukumnya berlaku seperti orang asing pada umumnya. Baik, ini yang pertama, jadi ibu kandungnya. Yang kedua adalah Allah katakan wabanatukum ya dan anak-anak perempuan kalian. Ini juga termasuk ya, anak perempuan kandung maksudnya. Bukan anak anak tiri atau anak apalagi anak angkat ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki sengaja mengangkat seorang anak wanita untuk jadi anak angkatnya, tapi dewasanya nanti sengaja mau dinikahi, boleh. Ya, jadi ngangkat anak untuk dinikahi ya silakan aja ya. Walaupun mungkin kurang etis gitu ya. Tapi yang menjadi mahram itu hanya anak kandung dan anak tiri sebab pernikahan ya. Tapi kalau yang berdasarkan nasab itu hanya anak kandung saja. Nah, kemudian Allah katakan wa akhwatukum ya dan saudara-saudara perempuanmu. Nah, ini juga mahram. Nah, saudara perempuan ini ada 3 jenis. Pertama adalah saudara perempuan dari bapak ibu yang sama. Saudara perempuan dari bapak ibu yang sama. Ya, ini saudara perempuan dari bapak ibu yang sama. Termasuk juga saudara perempuan dari ibu yang sama beda bapak. Dan yang ketiga adalah saudara perempuan ya sama ayah sama bapak beda beda ibu. Ibu. Nah, itu ya. Jadi tiga-tiganya semuanya mahram selamanya. Ya, tiga-tiganya mahram selamanya. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa ammatukum wa khalatukum dan bibi-bibi perempuan kalian dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Nah, orang Arab menyebut bibi dari jalur ayah itu namanya ammah. Sedangkan bibi dari jalur ibu disebut khalah, ya. Nah, dua-duanya mahram. Jadi bibi dari jalur ayah namanya ammah dan bibi dari jalur ibu namanya kholah. Nah, ini semua adalah mahram ya. Mau yang kakaknya atau adiknya ya. Biasa orang Jawa menyebutnya kan Pak De Bude gitu Ade ya. Bude. Ya. Nah, itu semua mahram ya. Tapi kalau orang Arab tradisinya tidak membedakan dari sisi hubungan tua mudanya ya, tapi dilihat dari sisi ini jalur ayah atau jalur ibu. Nah, itu bibi pamannya dari jalur ibu gitu. Nah, ini adalah mahram. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Allah katakan wa banatul akhi wa banatul ukhti.
ya, anak-anak perempuan dari saudaramu, apakah saudara laki-laki atau saudara perempuan. Nah, bahasa kita adalah keponakan, ya. Bahasa kita keponakan. Nah, keponakan ini sama nih, ya, sahabat-sahabat sekalian. Keponakan ini yang menjadi mahram sama, apakah dari keponakan kandung, ya, saudara laki-laki atau saudara perempuan kandung, begitu juga dengan keponakan dari saudara seibu ataupun saudara seayah. Ya, jadi kita punya saudara ada 3 hubungan ya, kandung, sebapak, seibu. Nah, semua keponakannya itu adalah mahram. Semua keponakannya mahram. Nah, kesimpulannya begini, biar biar mudah menghafal ya, biar mudah menghafal. Ada enam hubungan kekerabatan nasab. Dari 6 ini hanya satu yang bukan mahram, yaitu sepupu. Sepupu ini maksudnya adalah anak dari paman dan bibi. Itu bukan mahram, boleh menikah. Ya, tapi 5 yang lain, yang pertama adalah hubungan ke atas orang tua, kakek nenek dan seterusnya. Yang kedua adalah anak ke bawah sampai ke cucu cicitnya. Yang ketiga saudara, yang keempat paman bibi, yang kelima keponakan. Nah, itu semua mahram. Yang bukan mahram hanya satu, yaitu sepupu saja. Ya. Dan tentu ya yang jauh-jauh gitu ya. Kalau kerabat-kerabat yang jauh ya itu juga bukan mahram ya. Karena apa namanya, yang mahram ini hanya 5 tadi, tapi sekaligus yang ke atas dan ke bawah semuanya mahram ya. Artinya kakek nenek, cucu cicit itu semuanya mahram. Baik, ini mahram karena berdasarkan nasab ya. Nah, yang kedua adalah mahram berdasarkan pernikahan. Mahram berdasarkan pernikahan. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka kemudian dari pernikahan dengan seorang wanita tersebut, ibu si perempuan, ya, bahasa kita adalah ibu mertua, itu menjadi mahram. Allah katakan wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istrimu, ya, atau ibu-ibu dari istri-istrimu, gitu ya. Karena bisa jadi mertua ini apa namanya, jumlah mertua bisa jadi lebih dari satu. Ya, seorang laki-laki menikah dengan 4 istri, maka mertuanya juga ada 4. Ya. Jadi ibu-ibu dari mertua istri-istrimu. Nah, ini juga menjadi mahram. Dan sahabat-sahabat sekalian, apa namanya, ibu mertua itu menjadi mahram hanya sebatas terjadinya akad nikah. Terjadi akad nikah, otomatis mertua mahram selamanya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Termasuk yang menjadi mahram adalah anak-anak istrimu, ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita janda yang sebelumnya punya anak, nah maka anaknya ini tadi, anak bawaan istri, ini termasuk mahram, namanya anak tiri. Tapi berbeda dengan mertua, kalau anak tiri ini menjadi mahram syaratnya 2. Anak tiri menjadi mahram syaratnya 2. Yang pertama adalah terjadi pernikahan, ya, antara ibunya dengan bapak tirinya, dan yang kedua terjadi hubungan seksual. Kata Allah SWT, allati dakhaltum bihinna, yaitu anak tiri menjadi mahram kalau seorang laki-laki menggauli ibunya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau si bapak tiri belum menggauli ibu kandung, ibu dari si anak bawaan ini tadi, maka anak tirinya belum menjadi mahram. Nah, artinya bedanya dengan mertua adalah mertua jadi mahram sebatas akad ya. Tapi kalau anak tiri jadi mahram dengan 2 syarat, akad dan hubungan seksual. Nah, makanya para wanita janda nih ya, kalau nikah dengan seorang laki-laki tapi dia punya anak perempuan, rupanya anak perempuannya lebih menarik daripada ibunya. Nah, ini sembunyiin dulu, jangan dikasih tahu dulu sama suaminya. Ya. Sampai sampai apa, sampai digauli gitu ya. Setelah digauli, nah baru kasih tahu saya punya anak perempuan nih ya gitu. Karena kalau sudah digauli maka anak perempuan si ibu ini tadi menjadi mahram ya. Tapi kalau belum digauli baru akad saja ya, ijab kabul gitu kan. Kemudian belum digauli, rupanya anak-anak si wanita ini lebih menarik gitu ya. Diceraikan tuh ibunya ya untuk nikahi anaknya. Ah, itu masih sah secara hukum fikih gitu. Tapi nggak etis. Ya. Artinya belum menjadi mahram gitu ya. Nah, jadi ini anak tiri ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Nah, kemudian termasuk mahram dari sebab pernikahan, ya Allah mengatakan dalam An-Nisa ayat 22, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa. Janganlah menikahi wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kita, bapak kandung kita, yaitu ibu tiri. Jadi seorang laki-laki punya ayah, maka ayah ini ketika dia menikahi seorang wanita,
ya. Namanya disebut ibu tiri ya, ibu tiri itu mahram. Tapi ibu tiri ini status mahramnya sama seperti mertua nih. Tidak tidak sama dengan anak tiri. Artinya ibu tiri ini menjadi mahram hanya sebatas akad nikah saja. Jadi kalau sudah terjadi akad nikah dengan bapak kita, otomatis jadi mahram meskipun belum terjadi hubungan seksual ya. Dan yang terakhir mahram berdasarkan pernikahan, Allah katakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan diharamkan juga menikahi istri-istri dari anak kandungmu, yaitu menantu. Jadi seorang laki-laki punya anak laki-lakinya punya istri. Ya, ini adalah mahram, menantu. Tapi sahabat-sahabat sekalian, istri dari anak yang menjadi mahram ini adalah anak kandung ya, bukan anak tiri. Istri dari anak tiri bukan mahram. Istri dari anak tiri bukan mahram. Misalnya gini, misalnya laki-laki ini tadi kan punya istri ya. Laki-laki ini punya istri. Nah, istrinya ini seorang janda yang punya anak laki-laki. Rupanya janda yang punya anak laki-laki ini, si anak laki-lakinya udah nikah juga ya. Hmm. Maka kan istri dari anak tirinya itu bukan mahram ya. Hmm. Itu bukan mahram. Jadi menantu yang mahram itu hanya dari anak kandung saja. Adapun menantu dari anak tiri itu bukan mahram. Ya, makanya menantu dari anak tiri ini ya bisa kita sebut mahram sementara ya. Artinya kalau masih punya suami ya nggak boleh dinikahi gitu. Tapi kalau suaminya meninggal karena anak tirinya meninggal gitu ya, dia boleh nggak kalau misalnya anak tirinya meninggal boleh nggak bapak tirinya menikahi istri anak tirinya? Hah? Seharusnya boleh. Belum boleh Belum boleh. karena iddahnya belum selesai. Iddah Ya, dulu. oke. Iddah dulu 4 bulan 10 hari gitu Ya. baru boleh dinikahi. Gitu ya. Nah, jadi syaratnya dua itu ya boleh menikahi istri anak tiri. Apa, meninggal atau diceraikan dan yang kedua selesai iddah ya. Artinya ya dalam dalam konteks ini artinya adalah si ayah tiri harus hati-hati juga dengan interaksinya dengan si istri dari anak tiri ya. Baik, yang terakhir nih ya. Masih ada waktu Pak Riko? Masih, silakan Masih ya. Ustaz. Baik, ini yang terakhir mungkin nanti bisa kita diskusi untuk memperluas apa hal-hal yang mungkin masih belum jelas ya. Ya. Baik, yang ketiga adalah mahram berdasarkan persusuan ya. Mahram berdasarkan persusuan. Nah, kalau mahram berdasarkan persusuan, sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu cuma disebutkan dua saja, dua pihak saja. Al-Qur'an hanya menyebut dua pihak saja dalam surah An-Nisa ayat 23 yang tadi saya kutipkan ya. Yang pertama adalah ummahatukumul lati arda'nakum ya, ibu-ibu yang menyusui kamu. Jadi ibu susuan. Ibu susuan itu menjadi mahram atas anak susuan. Nah, yang kedua, nanti akan saya akhirkan ya. Yang kedua adalah setiap wanita yang diberi ASI oleh ibu susuan. Meskipun wanita ini nggak punya hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW menetapkan adanya tambahan mahram berdasarkan persusuan, yaitu semua keluarga nasab dari ibu susuan itu mahram atas anak yang diberi air ASI. Kata Nabi SAW, yahrumu minar rodoati ma yahrumu minan nasab. Ya, diharamkan atas dasar susuan sebagaimana diharamkan atas dasar nasab. Artinya, yang menjadi mahram dari si anak laki-laki ini bukan hanya ibu susuan saja, termasuk nih keluarga nasab dari si ibu, ibu dari ibu susuan, ya, ibu dari ibu susuan atau nenek lah istilah bahasa kita, nenek susuan. Termasuk yang menjadi mahram juga adalah ibu susuan ini misalnya punya saudara perempuan ya. Maka bukan maaf, bukan saudara perempuan, punya suami, maka ibu dari suaminya juga mahram gitu ya. Hmm. Itu juga mahram. Jadi nenek-nenek dari ibu susuan dan bapak atau suami dari ibu susuan itu juga mahram. Termasuk juga mahram adalah saudara dari ibu susuan, bibi susuan, bahasa kita bibi susuan. Itu juga mahram. Walaupun tidak pernah ngasih ASI ya, karena Hmm. terhubung dengan ibu susuannya. Nah, rupanya termasuk mahram juga saudari dari si suami ibu susuan, itu juga mahram. Oh, Nah, jadi bukan hanya saudara ibu susuan gitu ya. luar biasa. Ya. Jadi kaidahnya nih Pak Riko, intinya adalah ibu susuan itu seperti ibu kandung kita.
maka semua saudara ibu susuan termasuk Iya. saudara dari suaminya juga mahram. Sebagaimana paman bibi kita mahram. Ya, nah, itu apa namanya tambahan dari hadis Nabi SAW. Nah, termasuk yang menjadi mahram juga adalah ibu susuan ini punya anak kandung misalnya ya, punya anak kandung, walaupun anak kandungnya perempuan, walaupun anak kandung perempuannya tidak pernah diberi air ASI, itu juga menjadi tidak pernah diberi air ASI oleh ibu susuan ya maksudnya ya. Itu tetap menjadi mahram atas anak laki-laki yang diberi air ASI oleh ibu susuan. Oh, Nah, itu. Kenapa? Karena anak perempuan ini sudah punya hubungan nasab dengan ibu susuannya sebagai anak kandung gitu ya. ya. Jadi meskipun tidak pernah diberi air ASI oleh ibu susuan, itu sudah jadi mahram atas anak susuan si ibu. Makanya begini, saya tambahkan sedikit terkait dengan masalah kalau ada orang tua ya yang qadarullah misalnya tidak atau ada suami istri ya, qadarullah tidak dikaruniai anak, lalu kemudian berinisiatif ingin mengadopsi seorang anak misalnya ya yang tidak punya hubungan nasab dengan orang tua angkat ini tadi, tapi kedepannya direncanakan bahwa anak angkat ini akan terus tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, maka saya sarankan sebelum anak ini berumur 2 tahun jadikan mahram kepada orang tua angkatnya. Tapi kan yang menjadi pertanyaan begini ya, lah bagaimana seorang ibu angkat bisa memberi air ASI padahal dia tidak bisa melahirkan, ya, tidak bisa punya anak. Ya, Nah, maka solusinya yang memberi air ASI bukan ibu angkatnya, tapi keluarga ibu ya, angkatnya. ya. Kayak Paham. gitu. Nah, jadi misalnya si ibu angkat ini tadi punya saudara perempuan. Nah, dialah yang nanti memberi air ASI kepada sang anak angkat ini. Maka ibu angkatnya menjadi bibi susuan. Nah, kayak gitu. Hmm. Jadi artinya si orang tua angkat itu bisa menjadi mahram tidak harus dari asinya sendiri ya, tapi bisa diambil dari asi keluarga si ibu angkat ini tadi. Nah, itu solusinya seperti itu. Kalau seandainya ke depannya memang ingin tinggal serumah ya, biar bisa melihat apa namanya tidak pakai jilbab, bisa berduaan ya. Intinya untuk bisa punya hubungan mahram. Nah, yang kedua, barulah Al-Quran menambahkan lagi mahram yang kedua berdasarkan persusuan wa akhawatukum minar rodoah. Dan setiap perempuan ya yang diberi air ASI oleh ibu susuan ini, meskipun tidak punya hubungan apapun dengan ibu susuan. Jadi setiap wanita yang diberi air ASI oleh ibu susuan, ya walaupun bukan anak kandungnya ya, tapi pokoknya wanita mana saja yang diberi air ASI itu menjadi mahram atas anak laki-laki yang diberi air ASI. Jadi Al-Quran hanya menyebutkan dua saja sebenarnya, ibu susuan dan saudara sesusuan. Tapi ditambahkan oleh Nabi SAW hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran, yaitu semua keluarga nasab dari ibu susuan, ya, yang Susuan. mana itu hukumnya sama seperti nasab sebelumnya. Ya. Nah, tapi nih saya tutup di sini ya, sahabat-sahabat sekalian. Namun penyusuan yang bisa menjadi mahram itu tidak mutlak. Ada syarat yang membuat pemberian air ASI itu menjadi mahram. Ada 4 syarat, ya. Jadi kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak menjadi mahram persusuan. Syarat yang pertama adalah air ASI itu masuk ke dalam perut sang anak. Jadi kalau ada seorang anak misalnya ya, ketika diberi air ASI dia menolaknya, ya walaupun mungkin apa namanya ya menolak pasti nggak masuk perut ya, maka itu Hmm. tidak menjadi apa anak susuan. Jadi harus dipastikan masuk ke dalam perutnya. Yang kedua adalah sampai kenyang, ya. Dan jadi Hmm. sampai kenyang ini nanti akan menjadi dasar dihitungnya minimal 5 kali. Jadi pemberian air ASI yang menyebabkan kemahroman itu adalah minimal pemberian air ASI 5 kali yang mengenyangkan. Jadi 5 kali mengenyangkan itu begini, ketika seorang bayi diberi air ASI gitu ya, lalu kemudian ya diberi air ASI dia mungkin mohon maafnya ngenyotnya berapa kali gitu kan. Nah sampai dia tertidur atau sampai gumoh bahasa orang Jawa ya, sampai nggak Ya. bisa lagi minum, itu baru dihitung satu itu belum jadi mahram. Dihitung Hmm. satu belum jadi mahram, meskipun bisa jadi dia sampai kenyang sekali, tapi baru sekali ya. Nah kemudian setelah dikasih sampai kenyang dia tidur atau dia beraktivitas gitu ya, lalu kemudian lapar lagi diberi lagi air ASI sampai kenyang, itu baru hitungannya dua. Lalu beraktivitas seperti biasa, diberi lagi air ASI ya sampai kenyang, hitungan ketiga. Sampai hitungan yang keempat belum menjadi mahram. Kapan baru menjadi mahram? Jika sampai hitungan kelima. Nah, saat pemberian ASI mengenyangkan yang kelima kalinya lah si anak itu baru menjadi mahram. Ya, menjadi mahram. Dan yang terakhir, nah ini syarat yang paling penting ini. Syarat yang terakhir yang keempat, si anak yang tadi diberi air ASI masuk ke perut sampai kenyang 5 kali pemberian air ASI
harus umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Umurnya Hmm, tidak lebih dari dua 2 tahun. tahun. Maka kalau ada pertanyaan, langsung saya jawab nih ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau suami minum ASI istri? Nggak usah khawatir, nggak jadi mahram. Ya. Karena tidak memenuhi syarat umur 2 tahun. Gitu ya. Nah, itu jadi nggak usah khawatir. Nah, ini jadi 4 syarat inilah yang membuat apa seorang yang diberi RAC itu menjadi mahram dan sifatnya selamanya sampai meninggal adalah mahram. Tapi sebagai tambahan juga ya, hukum dari ibu susuan hanya pada pernikahan saja. Ibu susuan tidak wajib dinafkahi. Ibu susuan juga tidak bisa mewarisi harta anak angkat, anak susuan, maaf, anak susuan ya. Jadi hukum yang berlaku hanya hukum kemahroman saja. Hukum kemahroman itu artinya boleh berduaan, boleh bersentuhan, boleh melihat auratnya gitu ya. Tapi tidak berlaku hukum kewajiban nafkah, tidak berlaku hukum saling mewarisi. Tapi kalau anak susuan misalnya ingin memberikan nafkah, ya bagus, itu masuk kategori sodako. Termasuk boleh zakat. Jadi boleh nggak anak susuan misalnya memberi zakat kepada ibu susuan yang fakir? Itu hukumnya boleh. Tapi tidak boleh ya seorang anak kandung memberi zakat kepada ibu kandung, ya. Karena kewajibannya bukan zakat tapi nafkah. Nah, jadi kaidahnya pihak yang wajib dinafkahi tidak boleh diberi zakat oleh muzaki. Ya, tapi kalau ibu susuan kan bukan yang wajib dinafkahi, maka sah untuk diberi apa namanya zakat dan pemberian yang lainnya. Tapi tidak wajib sebagai apa layaknya seorang ibu kandung. Nah, inilah hukum-hukum ya atau pihak-pihak yang kembali kepada apa namanya tema kita tadi. Maaf, saya tidak bisa menikahi ya karena faktor apa namanya mahram. Namun tentunya ini bukan hanya satu-satunya faktornya Pak Riko ya. Artinya ini Ya, menjadi satu pertimbangan ya, utama di awal. Nah, barulah betul. kemudian yang kedua kita mempertimbangkan sisi kualitas kesolehannya, mungkin ekonominya, termasuk penampilan ya. Bahkan sebagai ulama ini mengatakan ya, sebagai ulama tadi mengatakan begini Pak Riko, kalau kita misalnya ingin menikahi seorang wanita atau ingin dinikahi seorang laki-laki ya, boleh kita mendahulukan pertimbangan paras dan harta daripada pertimbangan harta. Tapi dengan tujuan begini, apa boleh mempertimbangkan paras dan Paras harta dan daripada nasab. agama Oh, maksud saya, agama. Oke. agama. Tapi dengan alasan kayak gini, agar kalau nanti kemudian hasilnya mengecewakan, dia tidak mempermasalahkan agamanya, tapi mempermasalahkan paras dan hartanya. Gitu. Pertimbangannya di situ gitu ya. Oh, Jadi gitu. jangan sampai kemudian pilihannya misalnya, wah ini pasangan saya menurut saya soleh sekali gitu kan. Setelah menikah ketahuan itu rupanya kesolehannya hanya apa hanya hanya luarnya aja gitu kan. Nah, akhirnya kan yang disalahkan pilihan kesolehannya gitu ya. Tapi kalau misalnya awalnya ngaku kaya, rupanya miskin, nah itu nggak ada masalah dia dicela gara-gara itu. Makanya walaupun tentu pertimbangan yang utama adalah kita memilih berdasarkan agama ya. Tapi kalau misalnya ada benturan, nah itu apa namanya pilihan karena sebab paras atau harta ini untuk nantinya berpotensi dicela itu sesuatu yang boleh. Tapi tidak boleh dicela gara-gara pertimbangan agama ya karena agama itu bukan suatu apa yang boleh dipermainkan ya begitu mungkin sebagai tambahan ya nanti Baik, setelah mahram maka faktor berikutnya barulah masuk pada hal-hal yang biasanya kita kenal dengan istilah bibit bebek dan bobotnya. ya. Baik. Eh, Bingung sama-sama. Bukan bingung ya, tapi ini sebagai satu bentuk kehati-hatian kita semua. Ini lebih berhati-hati seperti yang disampaikan oleh Ustadz Isnan tadi di awal bahwa jangan sampai jika sudah terjadi, lalu ya itu tadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Hmm. sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada mohon izin Ustadz menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Di antaranya ya silakan operator untuk slide-nya. Baik, ini yang kami ya, ada kegiatan Daurah Sehati. Daurah Sehati ini adalah kegiatan membuka keanggotaan baru untuk angkatan 10 untuk daerah Jabodetabek. Pelaksanaannya pada Oktober ya, Oktober 26 27, 26 27 Oktober 2024. Insya Allah nanti Ustadz Isnan juga menjadi salah satu pematerinya. Acara ini mabit ya, tapi Ustadz Isnan mungkin yang pagi atau yang siang nanti kita tentukan. Pendaftaran sudah dibuka mulai 1 Juli kemarin.
Silakan sahabat-sahabat yang ingin mendaftar Daurah Sati 10 bisa menghubungi 0813 8729. Sedangkan untuk yang Bandung dan sekitarnya pelaksanaannya pada November 22 23 24 ya. 23 24 November untuk Bandung dan sekitarnya. Pelaksanaannya di Masjid Darut Tauhid Bandung, Geger Kalong. Ya, untuk Bandung dan sekitarnya pelaksanaannya di Masjid Darut Tauhid Bandung Geger Kalong 23-24 November 2024. Sedangkan untuk yang Jabodetabek pelaksanaannya di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta. Ya. Silakan pendaftaran sudah dibuka mulai 1 Juli kemarin di 0813 8729. Untuk nomor pendaftaran jadi satu, baik Jabodetabek maupun Bandung, tetap di 0813 8729. Karena tim pelaksananya adalah tim pelaksanaan dari DKM DT Jakarta. Baik, yang berikutnya ada pendaftaran santri Baitul Quran, membuka pendaftaran untuk santri Baitul Quran plus sekolah kesetaraan SMP khusus Ikhwan ya. Ini khusus Ikhwan. Silakan bagi sahabat-sahabat yang memiliki saudara, sepupu, keponakan yang sesuai dengan usia yang ditetapkan di persyaratannya, silakan daftarkan untuk menjadi santri Baitul Quran. Pelaksanaannya di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ya, di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Informasi di nomor yang tadi untuk admin DKM di Jakarta di 0813 8729. Yang berikutnya, kajian Tauhid, insya Allah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan Ustadz Edi Abu Marwa pada hari Senin. Ya, ini hari kerja, kajian Tauhid di hari kerja, hari Senin 22 Juli 2024 di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1, nomor 43, Jakarta Selatan. Terbuka untuk umum, silakan bagi yang memiliki kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir di kajian Tauhid bersama Agim dan juga Ustadz Edi Abu Marwa. Juga insya Allah Agim juga akan hadir di kajian Tauhid Masjid Istiqlal pada 14 Juli 2024 tambahannya. Yang berikutnya, yang ini iklan asli. Ya, DKM DT Jakarta menyediakan DT Fresh, minuman air mineral kemasan, juga bisa menghubungi 0813 8729. Ada 3 jenis kemasan, silakan untuk memesannya, bisa juga disedekahkan ya. Kalau salah itu tadi biasanya jamaah menyedekahkannya untuk hari Jumat, itu untuk Jumat berkah ya. Baik, silakan hubungi nomor di 0813 8729. Yang berikutnya, ini yang mau nikah ya. Judul yang tadi tidak berlaku. Yang ini yang mau nikah, DKM di Jakarta menyediakan aula untuk dimanfaatkan, ya, aula serbaguna bisa dimanfaatkan untuk akad nikah dan juga resepsi pernikahan. Nomornya masih yang tadi untuk admin DKM di 0813 8729. Aula ini juga bisa digunakan untuk kajian-kajian ilmu dan acara-acara lain yang bermanfaat tentu saja. Yang berikutnya, ya, bagi sahabat-sahabat sehati semuanya, bahwa kajian ngopi ini sepenuhnya merupakan hasil dari dukungan dari sahabat-sahabat yang bergabung di kajian ngopi sehati ini. Silakan yang ingin berdonasi untuk penyelenggaraan kajian ngopi dan kajian-kajian majelis sehati lainnya, untuk men-scan tanda kris ataupun dengan menggunakan e-wallet, ada GoPay, OVO, dan sebagainya, juga dapat melakukan transfer langsung di nomor
rekening yang tertera di layar. Silakan di screenshot, disimpan, siapa tahu nanti bermanfaat. Dan jangan lupa bila sudah melakukan transfer untuk konfirmasi ke 0813 8729. Baik, kita lanjut kembali pembahasan masalah makrom. Memang sangat dipahami ini baru masalah makrom ya, Ustaz Isnan. Belum nanti kalau masalah waris. saya pernah ikut, ya, Masya Allah. Masalah waris sepertinya tidak bisa sekali pertemuan ya Ustaz Isnan. Kalau waris ya, agak panjang itu bahasanya. Jadi nanti insya Allah sudah banyak permintaan, banyak ingin dibahas masalah waris. Ya, karena bagaimanapun waris, cerai, pengurusan jenazah itu berkaitan dengan keluarga Ya, betul. kaitannya ya. Jadi insya Allah nanti bertahap teman-teman. Ini sementara kita bahas mahram dulu ya. Mahram nanti insya Allah di berikutnya apakah waris, apakah jenais itu nanti ada lagi ya. Waktunya yang lain ya. Kalau waris mungkin lebih panjang ya. Kalau yang janais ini membutuhkan praktek. Jadi ada harus tempat khusus ini ya, praktek. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat. Namun ini minta dirahasiakan namanya. Ini lebih berkaitan kepada uh, anak di luar nikah ya. Jadi ini kaitannya hasil zina ya. Um, Misal ada dua sejoli menikah tapi sudah hamil di luar nikah, kemudian di tengah jalan pasangan tersebut berpisah karena sang suami meninggalkan istri dan anaknya tidak pernah dan juga tidak pernah menafkahi. Kemudian anak perempuannya ini akan menikah. Siapa yang menjadi wali nikahnya? Mengingat anak tersebut lahir di luar nikah. Tapi anak tersebut tidak tidak tahu statusnya. Apakah jika ayah kandungnya menjadi wali nikahnya, pernikahan tersebut sah atau tidak? Pertanyaan ini pernah dibahas ya, waktu itu kajian offline bersama Ustadz Isnan juga pernah dibahas, tapi silakan Ustadz Isnan untuk menjawab kembali. Ya. Dari Ahwat Eh, ini. oh ya. Jadi kalau pertama gini, kalau untuk anak laki-laki jelas tidak ada persoalan ya, karena Hmm, anak laki-laki tidak ada wali dalam pernikahannya. Ini biasa jadi problem adalah kalau yang mau perempuan. menikah perempuan. Nah, saya menjawabnya begini, kita melihat dari apakah pernikahannya sudah terjadi atau belum. Itu dulu. Ya, jadi antara yang kalau misalnya pernikahannya belum terjadi nih ya, artinya baru rencana mau menikah, lalu kemudian siapa walinya, maka jelas mayoritas ulama menetapkan walinya adalah wali hakim. Ya, tidak ada wali nasab atas seorang anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang sah. Tapi tentu dengan catatan juga bahwa walaupun wali hakim, dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya. Jadi jangan juga kita kemudian atau misalnya gini, ini perlu juga diedukasi tetangga-tetangga dan yang undangan yang hadir gitu ya. Jadi kalau mendapati ada kok pernikahannya ini ada bapak biologisnya tapi kok yang menikahkan wali hakim misalnya ya. Nah, maka di sini kita katakan ini adalah aib masa lalu yang tidak usah kemudian menjadi pembicaraan yang akhirnya menyebabkan apa namanya si anak ini merasa apa aibnya itu terbongkar gitu ya. Artinya kita sebagai orang yang hadir bahasa kita itu nggak usah kepoin lah ya udah itu memang udah masalahnya lah gitu ya karena khawatirnya begini kalau kita mencela aib seseorang itu berpotensi aibnya akan bisa jatuh kepada keluarga kita waliyadzubillah. Jadi kan itu masa lalu dia dan nikahlah dengan cara yang baik insya Allah keluarganya yang untuk selanjutnya adalah keluarga yang baik. Jadi ini kalau belum menikah artinya baru mau rencana menikah maka walinya wali hakim ya. Dan wali hakim catatannya juga adalah pihak yang ditunjuk punya legalitas oleh negara kan ustadz setempat. Nah, gitu. Atau bukan kiai yang nggak punya legalitas. Jadi yang sebenarnya wali hakim itu adalah Pak kepala negara ya, Pak Presiden gitu ya. Iya. Tapi karena presiden cuma satu kan nggak mungkin nikahin banyak rakyat yang yang berjuta-juta orang. Akhirnya didelegasikan ke Menteri Agama. Menteri Agama terbatas didelegasikan kepada Kepala Kanwil urusan agama. Dan Kepala Kanwil juga terbatas. Akhirnya kemudian kepada pegawai-pegawai KUA. Nah, itulah yang disebut dengan wali hakim ya. Nah, tapi kalau kemudian si wanita ini sudah terlanjur dinikahkan oleh bapak biologisnya, udah terlanjur nih ya.
Mhm. Apakah kemudian pernikahannya harus dibatalkan karena ini pernikahan yang salah karena walinya bukan wali hakim, atau bisa dianggap dilanjutkan? Apalagi kalau sudah terlanjur terjadi hubungan seksual dan punya anak. Ini Hmm. kan repot juga Hmm. nanti kan. Nah, maka begini, kalau yang menikahkan itu adalah bapak biologisnya yang sebenarnya anak ini lahir di luar pernikahan yang sah, seandainya sebelum anak ini lahir, bapak biologisnya menikahi ibu kandungnya, ini sebelum lahir ya, terlanjur sudah dinikahi sebelum melahirkan, maka bisa mengikuti mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa bapak biologis bisa menjadi wali nasab. Hmm. Itu. Tapi dengan syarat dinikahi sebelum melahirkan. Kalau dinikahinya setelah melahirkan, maka secara mutlak semua ulama sepakat walinya wali hakim. Nah, itu ini kalau apa namanya terlanjur dinikahkan oleh bapak biologisnya, maka nikahnya tetap dilanjutkan, artinya tidak usah diulangi ya, karena itu sudah sah menurut mazhab Hanafi yang menjadi pegangan atas kesalahan yang sebelumnya terjadi. Tapi kalaupun misalnya mau dibatalkan, ya silakan dibatalkan, lalu akan nikahnya diulangi mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa walinya wali hakim. Tapi insya Allah kalau itu kesalahan yang tidak disengaja, hubungan seksual yang sudah terlanjur terjadi dan anak yang lahir dari pernikahan yang keliru itu insya Allah bisa dinasabkan kepada apa namanya bapak biologisnya. Tapi sekali lagi ini apa namanya jangan bukan sesuatu yang disengaja. Artinya sudah tahu bahwa walinya harus wali hakim, tapi tetap bapak biologisnya yang jadi wali gitu ya. Nah ini Hmm. itu nggak bisa dibenarkan. Tapi kalau misalnya karena ketidaktahuan ilmunya terlanjur pernikahan terjadi, maka insya Allah hubungan seksualnya tidak dihitung zina, anaknya tetap nasab kepada bapak biologisnya, meskipun akad nikahnya diulangi. Ya, seperti itu. Hmm. Ya, Baik, begitu. baik. Tadi yang bertanya seorang Ahwat ya. Mudah-mudahan puas. Yang berikutnya dari Iin di Jakarta, anggota DS6 ini. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang donor ASI? Hmm, ya, donor ASI ya. Eh, apa donasi itu ini ya, donornya ke bank ya, ke bank ASI ya biasanya. Bank bank ini pakai BANK ya, bukan Hmm. BANG ya, bukan bank Bukan Bang Riko. Bang Riko. Bang ASI tepat ini biasanya apa namanya semacam lembaga jasa untuk memenuhi kebutuhan bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI biasanya kayak gitu ya. Walaupun di negara kita sepertinya masih belum terlalu masif ya. Maksudnya saya belum mendapati di Indonesia ini ada apa enggak. Tapi kalau di negara-negara Eropa itu suatu yang biasa. Saya pernah dapat pertanyaan di sana itu biasa ada namanya Bank ASI dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Kalau menurut saya begini, tergantung ya, bisa menjadi petaka, bisa jadi maslahat. Bisa Hmm. menjadi petaka, bisa jadi maslahat. Ya kalau untuk maslahat jelas bahwa si bayi itu memang asupan yang paling baik ketika dia baru lahir adalah ASI gitu ya. Itu tidak bisa diganti dengan air susu apapun gitu ya. ASI itu tapi ASI pakai ibu ya, jangan diganti umi atau bunda ya. Nanti singkatannya bisa masalah itu. Ya kalau air ASI umi ya itu singkatannya masalah itu nih. Ini ASI gitu ya, air susu air ASI susu ibu gitu ya. Nah, jadi itu maslahatnya bagus. Artinya yang namanya ASI tidak mesti dari ibu kandung ya, bisa jadi dari ibu susuan yang lain gitu. Tapi yang menjadi petaka adalah kalau sumber ASINya nggak jelas, diberikan kepada anak yang tidak terdata dengan jelas. Hmm. Itu yang jadi masalah. Karena para ulama semuanya sepakat nih, sahabat-sahabat sekalian, bahwa mahram karena sebab persusuan tidak mesti pemberian ASI secara langsung. Termasuk juga pemberian ASI lewat perantara itu menyebabkan mahram juga. Jadi kalau misalnya nih sumber ASINya nggak jelas nih dari ibu mana gitu kan, nggak didata. Ibu-ibu susuan yang mendonorkan ASINya itu tidak didata. Kemudian yang kedua, anak yang mendapatkan ASI juga tidak didata ya. Maka ini akan berpotensi terjadinya hubungan mahram yang tidak diketahui. Dan itu akan berpotensi seandainya misalnya kemudian mereka bertemu kan, dan rupanya bukan hanya hubungan antara anak dengan si ibu susuan saja. Tadi saya katakan kan yang menjadi mahram juga keluarga ibu susuannya gitu ya. Termasuk anak-anak dari ibu susuannya, termasuk saudara ibu susuannya. Itu akhirnya banyak menimbulkan mahram-mahram yang nggak jelas gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya apa namanya dahulu Pak Riko Hmm. di Arab Saudi itu pernah ada wacana ya. Karena kan di Arab Saudi itu pernah ada persoalan wanita-wanita di sana kan nggak boleh nyetir mobil sendiri ya. Hmm. Ya.
saat itu ya. Oh, ya. Lalu kemudian apa namanya mereka kan menyewa sopir-sopir dari luar ya, misalnya dari Bangladesh, dari Indonesia, dari Hmm. apa negara-negara berkembang lah gitu. Nah akhirnya ada wacana agar tidak terjadi apa namanya interaksi dua orang yang tidak punya hubungan mahram. Akhirnya ada wacana sopir-sopir ini diberi air ASI jadi mahram dulu. Tapi jangan bayangin memberi air ASI-nya langsung gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Itu secara pakai perantara gitu. Tapi alhamdulillah kemudian wacana ini tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena berpotensi akan munculnya mahram-mahram yang nggak jelas. Ini Betul. ini ini dalam konteks hubungan yang mungkin ada datanya gitu ya. Apalagi kalau lewat bank ASI yang tadi tidak terdata dengan baik. Jadi kalau Hmm. menurut saya bank ASI ini menjadi masalah kalau datanya tidak rapi gitu ya. Hmm. Tapi apakah hukumnya boleh-boleh saja? Ya boleh saja, silakan saja. Tapi dengan catatan datanya jelas dari mana dan kepada siapa. Nah seperti itu. Baik. Tadi ada dua Amalia ini. Tadi yang raise hand adalah Amalia Salamatun Nisa. Masih ingin bertanya langsung dengan Ustadz Isnan untuk Amalia Salamatun Nisa. Tadi kalau saya tidak salah baca namanya. Ya, baik. Kalau ingin bertanya langsung boleh. Nanti dibuka mikrofonnya. Saya lanjutkan lagi. Ada Amalia? Ini ada Amalia Nurmayani, tapi tadi yang bertanya adalah Amalia Salamatun Nisa. Baik, mungkin ada kendala teknis. Eh, dari Sari di Jakarta, apakah ada efek secara kesehatan jika sampai menikahi saudara sepersusuan Ustadz? Seperti ketika menikah dengan yang Saudara. sedarah, Maksudnya yang kandung maksudnya ya, ya nasab ya kandung ya. nasab. Nasab. Kalau sebenarnya gini, ini sebenarnya bukan apa namanya kompetensi saya untuk menjawab kalau ini terkait dengan kesehatan gitu ya. Dokter harusnya ya. Ya harusnya dokter. Karena gini, Pak Riko, Ya, sebenarnya ya pernikahan pernikahan sedarah itu kan ada yang dibolehkan kan. Misalnya pernikahan sesama sepupu itu kan boleh. ya, Dalam hukum Islam kan boleh gitu ya. ya, Tapi memang dalam kitab-kitab fikih itu apa namanya disebutkan oleh para ulama bahwa ini sesuatu yang tidak dianjurkan. ya, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Nah, pertimbangannya dua. Pertimbangan yang pertama adalah kalau terjadi perceraian, berpotensi keluarga besar putus silaturahim. Ya, Padahal betul, itu dua dua sepupu gitu ya. Jadi betul, betul. jangan sampai Ya. terjadi gitu. Makanya kalau bisa yang jauh. Kalau jauh itu kan misalnya bercerai kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Hmm. apa keluarganya tidak akan terlalu terpengaruh dengan perceraian itu. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua aspek kesehatan gitu ya. Karena disebutkan dalam beberapa pendapat ulama, anak yang lahir itu akan lahir dalam kondisi tidak apa sempurna lah apa namanya. Jadi artinya yang menjadi dampak adalah anak yang lahir. Tapi ini sekali lagi ini kan pendapat yang bisa saja secara penelitian kedokteran perlu diuji gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian juga berlaku dalam konteks misalnya pernikahan sama sepersusuan? Ya bisa saja berpengaruh gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menjawab karena bukan kompetensi saya gitu ya. Nah, tapi Baik. bukan berarti kalau dia bukan berarti kalau sedarah otomatis mutlak gara-gara itu dilarang. Karena yang ingin saya tegaskan, larangan pernikahan senasab dan sepersusuan bagi seorang mukmin alasan utamanya bukan masalah kesehatan dan lain-lain, tapi karena faktor mentaati ketentuan Allah dulu. Ya, Nah, itu yang syariat. harus menjadi dasarnya dulu gitu ya. Nah, masalah nanti hikmah kesehatan dan lain-lain, nah itu tambahan saja. Hmm. Baik. Ada lagi yang di chat? Baik, ini karena waktu juga, saya boleh ikutan. Ya, tadi di awal Ustadz Isnan menyampaikan karena sebab mahram, maka ada sebuah pernikahan yang dibatalkan. Bukan perceraian, tapi dibatalkan. Apakah dibatalkan ini berlaku juga masa iddah? Ah, eh, Kalau pembatalan pernikahan karena akad ya, Hmm. karena akad, sebenarnya tidak ada istilah iddah, tapi para ulama menyebutnya ada istilah istibro namanya. Oh, Jadi istibro itu mirip-mirip seperti iddah, tapi bukan iddah. Yaitu apa namanya si wanita tidak boleh menikah sebelum ini apa namanya haid satu kali. oke. Jadi Baik. haid haid satu kali baru boleh menikah dengan laki-laki lain. Namanya disebut istibro, tapi mirip-mirip seperti iddah gitu Iya, ya. iya. Tapi tidak disebut iddah, namanya istibro. Misalnya nih pernikahan
karena tadi sebab apa namanya misalnya ya waliyadzubillah misalnya ini ya kawin kontrak misalnya Ya, nikah gitu kan. betul. Nah, kawin kontrak kan nggak boleh dalam Islam Ya. gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur terjadi, nah itu bagaimana? Nah, maka apalagi udah terjadi hubungan seksual dan seterusnya, lalu mereka bertaubat. Nah, maka sebelum menikah dengan ya, tapi yang perempuan aja ya. Kalau laki-laki mah nggak ada istibro ya, karena nggak ada haid. Ya. Kalau laki-laki mau nikah lagi sama yang lain nggak masalah. Ini perempuannya aja. Nah, maka sebelum dia nikah dengan laki-laki yang lain dengan akad yang baru, maka harus haid satu kali dulu. Untuk sebenarnya tujuannya untuk memastikan memang rahimnya sudah Bersih. steril, bukan hanya dari janin ya, steril Ya. dari apa istilahnya kemaluan si laki-laki. Seperti itu Oh. tujuannya. Istilahnya sidik kemaluan lah. Kalau ada sidik jari, ada sidik kemaluan. Itu tujuannya seperti itu. Baik, Ustaz Inan, kita sudah sampai di penghujung kajian ngopi kita malam hari ini. Silakan disampaikan kesimpulan penutup dan juga tutup dengan doa. Ya, baik. Sekali lagi kesimpulannya sih sebenarnya mungkin poinnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan dua saja ya. Yang pertama adalah bahwa pernikahan itu eh, apa namanya sebagai salah satu bentuk ibadah bagi seorang muslim, maka kita awali ibadah ini dengan sesuatu yang juga sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dimulai dengan suatu yang salah pasti akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang apa berkelanjutan gitu. Jadi mulailah sesuatu yang baik dengan juga yang apa yang baik. Dan yang kedua, persoalan mahram ini sekali lagi walaupun bisa jadi banyak pertimbangan terkait dengan kesehatan, banyak pertimbangan terkait dengan misalnya interaksi antar manusianya, tapi yang paling utama Ya. bagi seorang mukmin semata-mata adalah karena Allah yang kemudian melarang gitu. Jadi disinilah seorang mukmin kemudian dituntut untuk menjalankan perintah Allah wa maka nali mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah menetapkan tidaklah ada pilihan bagi seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na. Atau. Nah, ini mungkin dua poin yang ingin saya tegaskan ketika kita berbicara tentang pernikahan dan persiapan sebelum menuju kepada akad pernikahan. Baik, Baik. mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja yang kurang layak disampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita Amin. tutup dengan Amin. munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi Amin. samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala Amin. alihi wa sahbihi ajma'in. حمدا ناعم حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakallah khairan katsira Ustadz Isnan atas ilmu yang sudah disampaikan. Insya Allah nanti sahabat-sahabat Ustadz Isnan akan hadir kembali di kajian offline sehati pada Ahad 28 Juli 2024 pukul 9.30 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Darut Taib Jakarta. Temanya adalah maaf langkah kita hanya sampai di sini. Apa isinya? Datang langsung pokoknya. Baik, silakan Ustaz Islam untuk melanjutkan istirahatnya. Baik, saya pamit ya. Ya, Assalamualaikum silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sehati semuanya, terima kasih atas bergabungnya semuanya ya di ngopi hari ini dan tentunya eh, diharapkan sahabat-sahabat bisa hadir juga di kajian-kajian sehati yang offline. Dan jangan lupa, Daurah Sehati sudah dibuka, Daurah Sehati 10 sudah dibuka pendaftarannya mulai tanggal 1 Juli kemarin. Silakan menghubungi 0813 8000 7729. Saya Riko Atmaka, pamit. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia semuanya. Terima kasih Agus ya. Tadi ada Agus kan Sidik. Terima kasih Angga. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih yang ada di Subang, ada di Sukabumi, ada di mana-mana ya. Baik, terima kasih sekali lagi.
Zoom akan kami tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4,